Baik, kita lanjutkan ke contoh 6 dari materi identitas trigonometri. Pada video sebelumnya sudah saya bahas konsep dasarnya untuk identitas dan juga ada 5 buah contoh ya, contoh 1 sampai 5. Kali ini akan saya bahas lagi 5 buah contoh, yaitu contoh ke-6 sampai dengan contoh ke-10 untuk identitas trigonometri. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, soal nomor 6. Buktikan bahwa cos pangkat 4 min sin pangkat 4 dibagi 1 min tangen itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin X cos X. Oke, kita ambil dulu ruas yang kiri. Ruas kiri adalah cos pangkat 4X dikurangi sin pangkat 4X dibagi 1 min tan X. Oke, yang perlu diingat di sini adalah ketika kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu faktornya langsung aja A kuadrat jadi A, B kuadrat jadi B, yang satu plus, yang satunya min ya. A plus B, A min B. Begitu juga kalau kita punya A pangkat 4 min B pangkat 4. A pangkat 4 kalau di akar itu jadinya A kuadrat. B pangkat 4 juga menjadi B kuadrat. Tinggal yang satu plus, yang satu min. Jadi itu pemfaktoran untuk yang bentuknya pangkat dikurangi pangkat ya. Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa rumus tangen X itu adalah sin per cos. Oke, kita coba kerjakan yang ini. Yang pertama, cos pangkat 4 min sin pangkat 4 itu kita ibaratkan sebagai A pangkat 4 min B pangkat 4. Jadi hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama A kuadrat min B kuadrat. Kita faktorin menjadi cos kuadrat sama sin kuadrat. Yang satu plus, yang satu min, gitu aja. Oke, untuk penyebut masih ada 1 min tangen. 1 min tangen sendiri adalah sin per cos. Di sini ada bentuk sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Kita perlu mengingat bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya 1. Berarti yang atas itu langsung 1 nilainya. Oke, kita tulis menjadi 1 kali cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi 1 min sin X cos X. Sin X per cos X. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, di sini ada penyebut cos X. Jadi biar penyebutnya hilang, maka pembilang kita kalikan cos X, yang penyebut juga kita kalikan dengan cos X ya. Maka kita peroleh hasil, saya tulis dulu, ini menjadi kurung buka cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X tutup dikalikan cos X per 1 dikali cos X itu cos X, sin sin X per cos X ini kalau dikalikan cos X itu jadinya sin X saja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang untuk pembilang cos kuadrat min sin kuadrat, kemudian penyebutnya ada cos min sin, itu cos kuadrat min sin kuadrat kita faktorkan seperti yang ada di sini ya. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B A min B. Berarti cos kuadrat min sin kuadrat kita buat seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan muncul cos min sin yang bisa dicoret dengan penyebut. Coba lihat ini ya. Ini kalau saya faktorkan menjadi cos X ditambah sin X sama cos X min sin X. Masih dikalikan cos X ya. Per cos X min sin X. Oke, memang agak panjang pengerjaannya. Oke, di sini sudah ada yang sama yaitu cos X min sin X kita sederhanakan. Maka tersisa hasilnya adalah, saya lanjut ke sini. Hasilnya tersisa cos X ditambah sin X kurung dikalikan dengan cos X. Kalau cos X yang kita kalikan masuk, maka menjadi cos kuadrat X ditambah
sin X cos X. Dan ini adalah ruas kanan, sehingga sudah terbukti. Baik, mungkin beberapa dari kalian akan merasa kesulitan ketika ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini. Kenapa? Karena beberapa kali menggunakan trik ya. Yang pertama, trik memfaktorkan pangkat 4 dikurangi pangkat 4. Ternyata nanti ditemukan bentuk sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya 1. Oke. Kemudian berikutnya kita perlu trik mengalihkan cos per cos. Itu tujuannya untuk menghilangkan penyebut yang ini. Setelah terjadi ya kita kalikan cos, muncullah bentuk cos min sin di bawah, sedangkan di atas muncul cos kuadrat min sin kuadrat. Itu kalau tidak peka atau tidak terbiasa latihan soal, tidak akan bisa menyelesaikan. Ternyata cos kuadrat min sin kuadrat bisa diolah menjadi cos plus sin sama cos min sin yang akhirnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini saja. Oke, jika kalian termasuk orang yang merasa bingung kenapa langkah-langkahnya seperti itu, sangat wajar sekali ya. Dan jangan putus asa, selalu pelajari contoh-contoh baru, simak trik-triknya, kemudian terapkan ya dengan latihan soal kalian. Caranya bisa kamu kerjakan ulang soal yang sudah pernah dibahas ya. Coba tutup pembahasannya lalu coba kerjakan sendiri. Sampai bisa ketemu hasil yang kamu inginkan, yaitu yang ruas kanan. Kalau terpaksanya harus membuka pembahasannya, silakan dibuka sebentar lalu lanjutkan lagi. Tidak masalah mengerjakan soal yang sama berkali-kali, karena itu akan melatih kemampuan kalian untuk menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini. Gitu ya. Baik, kita ke nomor 7. Oke. Buktikan bahwa tangen min kotangen hasilnya adalah 1 min 2 cos kuadrat per sin kali cos. Kita coba ambil ruas kiri dulu. Tangen theta dikurangi kotangen theta. Oke, tangen sendiri rumusnya adalah sin per cos. Sedangkan kotangen itu adalah cos per sin. Oke, untuk menghitung penyebutnya kok beda seperti ini, kita bisa kalikan kupu-kupu. Kalikan kupu-kupu itu seperti ini. Nanti yang ini kita kalikan dengan ini, yang cos kita kalikan dengan cos, penyebutnya kita kalikan, gitu. Jadinya seperti ini. Sin dikalikan sin itu jadinya sin kuadrat. Kemudian min, cos dikalikan cos itu cos kuadrat. Yang penyebutnya adalah cos dikalikan sin. Oke, seperti ini. Kita lihat penyebutnya sudah mirip, yaitu sin kali cos atau cos kali sin. Kita tinggal melihat yang atas. Yang atas adalah sin min cos kuadrat ya. Tetapi di soal ini tidak ada bentuk sinnya. Jadi kamu lihat di sini tidak ada sinnya, targetnya tidak ada sin. Berarti kamu perlu mengingat cara merubah cos menjadi sin atau sin menjadi cos. Coba ditulis sin kuadrat pakai alfa saja ya. Sin kuadrat alfa itu bisa dirubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa bisa dirubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Kita pakai yang atas ini. Jadi sin kuadrat ini kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat theta. Oke, di soal masih ada min cos kuadrat theta. Penyebutnya saya samakan sin kali cos ya. Jadi kita tukar urutan ini juga, gak masalah. Nah, 1 min cos kuadrat berarti kan cos kuadratnya ada 2. 1 min 2 cos kuadrat theta. Ya, dibagi sin theta kali cos theta. Dan ini ruas kanan. Sehingga sudah terbukti. Nah, di sini ada trik kita merubah sin kuadrat menjadi 1 min cos. Kenapa? Karena lihat targetnya. Targetnya adalah 1 min 2 cos kuadrat. Targetnya tidak ada sin kuadrat. Berarti gimana caranya biar sin kuadratnya hilang tapi berubah menjadi cos? Yaitu menggunakan identitas yang saya lingkari ini.
yaitu sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Contoh 8. Buktikan identitas trigonometri berikut ini. Saya ambil yang ruas kiri dulu. Tangen X dikalikan sin X ditambah cos X. Baik, kita tahu tangen rumusnya adalah sin per cos dikalikan dengan sin X ditambah dengan cos X. Oke, tangen jadi sin per cos, masih dikalikan sin, maka ditambah cos. Baik, kita samakan penyebutnya. Dalam hal ini yang ruas kanan itu belum ada per cosnya, jadi kita kalikan dengan cos X per cos X. Ini trik aja biar penyebutnya sama. Oke, sekarang kita tulis penyebutnya sekali, yaitu cos X. Yang kiri sin kali sin, itu rumusnya sin kuadrat X. Yang ini cos kali cos, itu rumusnya adalah cos kuadrat X. Baik, setelah mengerjakan beberapa soal, kamu harusnya sudah mulai peka dengan angka ini, yaitu angka dengan bentuk sin kuadrat ditambah cos kuadrat yang nilainya adalah 1. Ya. Oke, sesuai sifat yang berkebalikan, seper cos itu nilainya adalah sekan ya, seper C itu S, S itu seper C, dia adalah sekan X. Ini adalah ruas kanan, sehingga bisa kita katakan bahwa sudah terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita lanjut ke contoh 9. Buktikan bahwa 2 min sekan kuadrat X per sekan kuadrat X hasilnya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Baik, kita ambil ruas kiri. 2 min sekan kuadrat X dibagi sekan kuadrat X. Kita perlu mengingat bahwa sekan X itu adalah 1 per cos ya. Jadi kalau udah S sekan itu seper C cos. Kita tulis menjadi 2 dikurangi, kalau sekan kuadrat berarti 1 per cos kuadrat. Sekan kuadrat juga 1 per cos kuadrat. Setiap bertemu dengan pembagian atau pecahan seperti ini, langsung pembilang penyebut kamu kalikan dengan itu ya, penyebut yang mau dihilangkan, yaitu cos kuadrat X. Oke, setelah kita kalikan nanti menghasilkan 2 dikali cos kuadrat itu 2 cos kuadrat. 1 per cos kuadrat kalau dikali cos kuadrat itu tinggal 1. Dibagi 1 per cos kuadrat kalau dikali cos kuadrat tinggal 1. Oke, sekarang kita peroleh bentuk 2 cos kuadrat X min 1. Coba dilihat, bentuk ini ternyata tidak seperti yang diharapkan ruas kanan. Ruas kanan pengennya dalam bentuk sin, ya. Sekarang kita coba merubah cos ini menjadi sin. Oke, cara merubah cos menjadi sin adalah cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X, ya. Diingat lagi sifat itu. Nanti juga ada, kalau pengen ada sin, pengen jadi cos, sin kuadrat itu 1 min cos kuadrat X. Oke, kita pakai yang atas saja. 2, cosnya sendiri berubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Terus masih ada min 1. Kayak gitu ya. Jadi 2-nya tetap, cos kuadratnya berubah jadi 1 min sin kuadrat. Tutup, masih ada min 1. Oke, 2 kita kalikan masuk. 2 kali 1 itu 2. 2 kali min sin kuadrat itu min 2 sin kuadrat. Kemudian masih min 1. Oke, berikutnya kita bisa menghitung yang angkanya ya. 2 dikurangi 1 itu 1. Min 2 sin kuadratnya tetap. Dan ini adalah ruas kanan yang kita cari ya. Ini ruas kanannya. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan bahwa terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita lanjut ke contoh 10. Buktikan identitas trigonometri berikut. Buktikan bahwa cos pangkat 4 min cos kuadrat itu akan sama dengan sin pangkat 4 min sin kuadrat X. Baik, kita coba ambil yang ruas kiri, yaitu ada cos pangkat 4x dikurangi cos pangkat 2x. Oke, kita bisa keluarkan yang sama. Di sini ada cos pangkat 4, ada cos pangkat 2. Kita keluarkan yang kecil, yaitu cos pangkat 2x.
Cos pangkat 4 udah keluar pangkat 2, masih cos pangkat 2. Min, cos pangkat 2 udah keluar cos pangkat 2, tinggal angka 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat ternyata di soal itu tidak muncul sama sekali bentuk cos, ya, semuanya dalam sin. Berarti kita akan merubah bentuk cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Ingat, cos kuadrat kita rubah jadi 1 min sin kuadrat. Oke, kita coba ke sini. Berarti cos kuadrat berubah menjadi 1 min sin kuadrat. Kemudian yang cos kuadrat X ini berubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Masih ada min 1 yang dari soal, ya. Saya ulangi, yang kita ganti adalah cos kuadrat menjadi 1 min sin kuadrat. Cos kuadrat berubah menjadi 1 min sin kuadrat. Cos kuadrat berubah jadi 1 min sin kuadrat. Masih ada min 1. Oke, berikutnya kita hitung. Yang 1 dikurangi 1 ini habis, kita tinggal peroleh hasil 1 min sin kuadrat dikalikan dengan negatif sin kuadrat X. Oke, setelah itu kita bisa kalikan seperti ini, distributif, ya. 1 dikali min sin kuadrat itu min sin kuadrat X. Min sin kuadrat dikali min sin kuadrat itu jadinya plus sin pangkat 4, ya. Sin kuadrat dikali sin kuadrat itu sin pangkat 4x. Kita tulis dari yang pangkat 4 dulu, berarti sin pangkat 4x min sin pangkat 2x, dan ini adalah ruas kanan. Dengan demikian sudah terbukti bahwa cos pangkat 4 min cos pangkat 2 sama dengan sin pangkat 4 min sin pangkat 2. Baik, itu tadi 10 contoh soal, ya, dari part 1 dan part 2 tentang identitas trigonometri. Bisa dikatakan memang kebanyakan anak akan kesulitan di bagian ini karena butuh kreativitas, butuh ide-ide gimana untuk menyelesaikan aljabar-aljabarnya. Entah memfaktorkan, entah mengalihkan sekawan, atau mengalihkan dengan sin per sin, cos per cos, dan sebagainya. Itu butuh atau perlu banyak latihan soal, ya. Baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.